Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang 7 rahasia bisnis galeri seni yang wajib diketahui. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang rahasia sukses menggelar bisnis pameran seni. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia bisnis galeri seni yang ada di Indonesia. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama-sama materi kuliah berikut ini. Saya akan membagi 7 rahasia bisnis galeri seni yang wajib diketahui. Seperti yang sudah dipaparkan pada video sebelumnya, seorang seniman selalu menghasilkan karya-karyanya yang merupakan respon dari setiap perubahan dinamika sosial yang ada. Melalui ruhaniyahnya mereka tersentuh dan memunculkan karya-karya yang baru. Karya-karya yang banyak ini perlu ditampilkan supaya masyarakat mampu mengapresiasi karya-karya mereka. Masyarakat ikut terdidik, maka masyarakat ikut tersentuh. Seperti halnya seniman yang tersentuh akan perubahan-perubahan atau dinamika sosial yang ada di masyarakat. Di manakah masyarakat bisa melakukan apresiasi terhadap karya-karya seniman ini? Mereka bisa melakukan apresiasi melalui dengan menghadiri pameran yang dilakukan oleh seniman. Di mana biasanya pameran bisa dilakukan? Bisa dilakukan di trotoar, di taman kota, di hutan, di pantai, di tepi sungai, di sawah. Ini gambar di samping dilakukan di pantai. Di mana lagi? Bisa dilakukan di mal, di sawah, di rumah pribadi, atau di galeri seni. Gambar di atas dan gambar di bawah ini adalah rumah pribadi yang dijadikan untuk tempat pameran. Ini di kafe. Kafe sekarang juga banyak dijadikan tempat pameran oleh para seniman. Mana yang paling ideal? Yang paling ideal pameran dilakukan di galeri seni. Apa itu galeri seni? Galeri seni merupakan sarana apresiasi masyarakat dengan berbagai jenis bentuk kesenian yang ditampilkan. Bisa lukisan, bisa patung, bisa seni instalasi, dan lain sebagainya. Mengapa kok mudah di galeri? Karena ini adalah tempat yang dedicated, tempat yang memang diperuntukkan untuk menggelar pameran. Dan masyarakat sudah mengenal dengan baik tempat-tempat seperti ini. Saya akan masuk ke 7 rahasia bisnis galeri seni yang wajib diketahui. Rahasia pertama adalah ada pihak-pihak yang mengurus galeri seni. Galeri seni. Yang pertama adalah pengelola galeri seni. Di situ ada pimpinan pengelola galeri seni yang mengatur keseluruhan, yang bertanggung jawab tentang keseluruhan operasional dari galeri seni tersebut. Yang kedua adalah sekretaris dan bendahara galeri seni. Mereka biasanya yang bertugas untuk menyusun jadwal pameran selama setahun. Biasanya minimal ada 35 pameran untuk galeri-galeri yang memang sudah besar. Bendahara dan sekretaris ini yang memastikan seluruh jadwal berjalan dengan baik dan segala administratif untuk kelancaran pelaksanaan mereka yang handle. Yang ketiga adalah kurator. Siapa itu kurator? Kurator adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengumpulkan, menata, dan memberikan kurasi atau menyeleksi karya-karya yang layak untuk ditampilkan dalam pameran di galeri tersebut. Yang keempat adalah penasihat seni. Penasihat seni ini biasanya terdiri dari kolektor atau orang-orang pemerhati seni yang senantiasa berdiskusi dan memberikan masukan kepada pimpinan pengelola galeri.
Yang kedua, rahasia yang kedua tentang bisnis galeri seni ini, yaitu ada dua macam model pameran di galeri seni. Yang pertama adalah atas inisiatif seniman yang mengajukan proposal kepada galeri dan telah dinyatakan lolos kurasi oleh Dewan Kurator. Biasanya seniman seperti ini yang memiliki reputasi yang bagus, memiliki kualitas karya seni yang bagus, dan karya-karyanya sudah sesuai dengan misi, visi, dan program kerja yang ditetapkan oleh galeri. Model yang kedua adalah pameran yang didanai oleh galeri. Biasanya ini akan melibatkan seniman-seniman yang sudah dipilih oleh galeri, dalam hal ini dipilih oleh Dewan Kurator. Rahasia yang ketiga tentang bisnis galeri seni, yaitu pameran dengan dana galeri seni. Proses yang dilakukan yang pertama adalah galeri akan membuat rancangan pameran. Yang kedua, galeri akan memilih siapa saja seniman yang layak berpameran pada event tersebut. Yang ketiga, pengurus dan Dewan Kurator akan menentukan tema pameran kali ini. Yang keempat, seniman akan diberikan waktu selama 1-2 bulan untuk berkarya sesuai dengan tema pameran tersebut. Yang kelima, akan dilakukan pemotretan karya dan penulisan katalog. Yang keenam, akan dilakukan penyelenggaraan pameran sesuai dengan tema tersebut. Kita masuk ke rahasia yang keempat mengelola bisnis galeri seni. Adalah upaya galeri agar pameran bisa diketahui oleh masyarakat. Apa saja upayanya? Yang pertama adalah mereka menetapkan kalender kegiatan tahunan. Selama 1 tahun minimal ada 35 event pameran untuk galeri yang sudah besar atau yang sudah mapan. Yang kedua, galeri akan membuat katalog-katalog pameran yang berisi tentang penjelasan karya-karya yang dipamerkan selama pameran. Yang ketiga, galeri akan membuat undangan pameran kepada para kolektor dan kepada para jaringan bisnis, para pecinta seni yang berkepentingan dengan pameran. Yang keempat, galeri memasang spanduk kegiatan pameran. Bisa dilakukan di depan galeri atau di sudut-sudut kota. Yang kelima, mereka bekerja sama dengan media partner, baik itu media cetak, elektronik, dan media online kalau sekarang. Yang keenam, mereka secara periodik akan menerbitkan buku-buku yang bernuansa kesenian, yang di situ akan ada informasi tentang kalender kegiatan tahunan galeri. Kita masuk ke rahasia yang kelima. Kita akan bongkar siapa saja sih pemilik galeri itu. Pemilik galeri itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama adalah penikmat karya-karya seni. Mereka memang sengaja membuat galeri dan diperuntukkan kepada seniman supaya seniman bisa memajang karyanya di sana, supaya masyarakat bisa mudah mengapresiasi dan masyarakat bila berkenan bisa membeli karya-karya seniman itu. Yang kedua adalah kolektor seni. Kolektor seni ini biasanya memiliki galeri pribadi. Kolektor mereka biasanya sangat ingin menikmati karya-karya seniman yang mereka inginkan itu secara private untuk mereka sendiri. Namun tidak jarang setelah para kolektor ini bosan atau masa jaya kepemilikan galeri ini, masa jaya bisnisnya itu sudah turun, biasanya mereka membuka galeri pribadi ini untuk umum. Dan biasanya juga mereka mempersilahkan masyarakat apabila ingin membeli beberapa karya yang ada di galeri tersebut. Yang ketiga,
galeri yang dimiliki oleh seniman. Sebagai informasi tambahan, galeri di samping mereka memberikan tempat untuk memajang karya-karya sehingga masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat juga bisa membeli karya-karya tersebut yang ada di galeri. Saya masuk ke rahasia yang keenam. Bagaimana sih bentuk kerjasama antara pemilik galeri dan seniman? Ada 3 model minimal yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah model sistem prosentase. Seniman akan menitipkan karyanya di galeri dan menyampaikan nilai karyanya sebesar X. Maka selanjutnya ketika karya itu terjual, maka sudah ada perjanjian antara pemilik dan seniman tentang prosentase, pemilik akan mendapat berapa persen dan seniman akan mendapat berapa persen sesuai perjanjian. Model yang kedua adalah model flat. Ketika seniman menyampaikan harga kepada pemilik galeri, maka pemilik galeri akan menaikkan sendiri harganya. Dan seniman akan tetap mendapat harga sesuai yang diinginkan dia. Model ketiga adalah sistem kontrak. Pemilik galeri akan membuat kontrak dengan seniman pada durasi tertentu, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, atau lebih. Selama durasi itu, seniman berkewajiban untuk membuat karya-karya sesuai standar yang diinginkan oleh galeri. Begitu juga tentang biayanya. Jadi galeri akan mematok selama 1 bulan dengan nilai sekian, galeri akan mendapatkan sejumlah karya dari seniman. Biasanya sistem kontrak ini membuat seniman kurang bisa mengekspresikan karyanya sesuai dengan keinginannya karena sudah terikat dengan kontrak, baik itu temanya, baik itu kualitasnya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke rahasia yang ketujuh. Ternyata di zaman 4.0, era 4.0 saat ini, galeri tidak hanya galeri offline yang ada di gedung-gedung, namun sekarang juga muncul galeri online atau galeri digital. Contohnya bisa Anda lihat di bukalapak.com, di kolektorlukisan.com, di lukisanku.com, di lukisanmurah.com, lukisankanvas.com, dan lain sebagainya. Pada galeri-galeri online tersebut hanya dipasang foto karya yang dipajang saja, yang dijual saja. Kita tidak akan bisa menemukan seperti apa karya aslinya. Kita tidak bisa melihat karya aslinya. Seperti selayaknya ketika galeri offline yang kita datangi di gedung. Apabila kita melihat di galeri online suka dengan informasi yang disajikan, lebar berapa, panjang berapa lukisan tersebut, kita deal untuk membelinya, kita tinggal transfer pembayaran, dan barang akan dikirim melalui jasa kurir. Seperti itu prosesnya. Demikian sudah saya sampaikan 7 rahasia bisnis galeri seni yang wajib diketahui. Video ke depan saya akan membahas tentang 7 cara membuat acara seru saat pameran seni. Di video selanjutnya. Silakan subscribe dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.